Kami sangat senang, kami sudah memiliki sebuah rumah sendiri. Walaupun kecil, tapi kami sangat mencintai rumah kami. Jadi pada saat rumah kami ada rembesan, pada saat hujan, saya sebagai seorang kepala rumah tangga dan juga sebagai seorang suami, ingin sekali untuk membenahi rumah tersebut. Saya ini adalah orang perfeksionis. Dan di samping itu saya juga orang yang suka mencoba. Akhirnya saya coba naik ke atap itu sendiri. Lalu styrofoam yang saya sudah campur dengan bensin, yang menjadi lem yang sangat kuat, saya oleskan itu di setiap pinggir di mana yang saya lihat itu ada rembesan air. Saya merasa, wah pasti ini sudah tidak akan rembes lagi. Dan akhirnya saya turun. Pada saat saya turun, saya berjalan di atas talang. Kemudian saya terpleset. Dan akhirnya saya jatuh duduk persis di tengah-tengah asbes. Saya langsung meluncur ke bawah dan tidak ada satupun penyangga yang bisa saya pegang. Tiba-tiba terdengar bunyi prak, jatuh seperti suaranya kencang sekali ya. Saya kaget. Saya pikir mungkin sesuatu di belakang rumah atau mungkin tetangga saya yang sedang melakukan kegiatan apa yang mungkin menyebabkan suara kencang seperti itu. Saya tidak tahu. Saya melihat ke arah suara itu, saya lari. Ternyata pada saat saya lihat ke belakang, itu suami saya sudah tergeletak dengan posisi miring. Saya langsung shock ya, saya langsung teriak. Di saat itu saya tidak bisa melakukan apa-apa ya, sampai anak pun saya tinggalkan. Saya tidak tahu, saya sampai gemetaran. Dan akhirnya dalam keadaan seperti itu, saya akhirnya tidak sadar diri. Dengan bantuan para tetangga, Charles dibawa ke rumah sakit. Di sanalah hati Herli bergejolak, berharap sesuatu yang buruk tidak terjadi. Saya pikir paling hanya jatuh, terbentur kepalanya, tapi ternyata pada saat dokter mengetes kaki, pada kakinya dia coba angkat, apakah dirasa? Ternyata dia tidak rasa. Saya langsung di situ merasa shock ya. Saya langsung firasat saya mengatakan suami saya sudah lumpuh. Saya hanya menangis dan saya pun tidak bisa, maksudnya untuk memegang suami saya pun saya tidak berani. Saya diam terpaku, saya hanya menangis, terus menangis. Entah kenapa saya tidak berani menyentuh dia. Saya hanya melihat dia dari kejauhan, tapi saya tuh nggak kuasa gitu, kayak separuh nyawa saya tuh hilang gitu, saya nggak kuat lagi. Sungguh kenyataan yang sangat menyakitkan. Herli hanya bisa pasrah ketika ia tahu apa yang menimpa Charles. Dokter, bagaimana keadaan suami saya, dokter? Mah Bu, kalau dalam 2 kali 24 jam suami ibu tidak dioperasi, maka lukanya akan membusuk dan akibatnya tulang punggungnya berlubang. Kelumpuhan itu sudah membuat saya terpukul. Bagaimana saya bisa membayangkan kalau misalnya punggung suami saya itu nanti membusuk. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya hanya menangis terus. Akhirnya memang waktu itu saat itu keluarga besar kami kumpul dari pihak suami dan juga dari pihak keluarga saya. Akhirnya keputusan itulah yang saya ambil bersama dengan keluarga. Suami saya harus dioperasi. Dalam pikiran saya minimal dia bisa duduk. Bingung, ketakutan. Rasa itulah yang selalu mengganggu batinnya. Dengan harap-harap cemas, Herli terus menunggu. Saat pertama kali suami saya operasi, dalam hati saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan kekuatan kepada suami saya. Saya hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya yakin Tuhan ini adalah rencana Tuhan. Biarlah Tuhan berikan yang terbaik buat suami saya. Tuhan boleh berikan kelancaran dalam operasinya. Apapun yang terjadi, itu adalah semua kehendak Tuhan. Dan saya akan menerima dengan ikhlas. Ketakutan Herli menjadi kenyataan. Meskipun sudah menjalani 2 kali operasi, hasilnya Charles tetap harus duduk di atas kursi roda untuk selamanya. Yang saya takutkan tuh bagaimana dia bisa menerima keadaan dia. Itu yang saya takutkan.
setelah dia tahu kalau dia tuh tidak bisa berjalan lagi. Waktu dokter mengatakan bahwa saya sudah tidak ada harapan untuk bisa berjalan lagi, tentu saya menjadi sangat kecewa. Saya menjadi putus asa. Saya menjadi stres. Karena saya melihat bahwa saya tidak mempunyai lagi masa depan. Saya tidak mempunyai lagi pengharapan. Saya berpikir saya seorang laki-laki. Saya seorang kepala rumah tangga. Kalau saya dalam keadaan cacat, berarti saya sudah tidak bisa bekerja lagi. Lalu apa artinya saya sebagai seorang laki-laki? Hidup baginya hanyalah sebuah penderitaan. Satu-satunya jalan adalah Terpikir oleh saya untuk meminum obat overdosis supaya saya segera bisa mengakhiri penderitaan saya ini. Tapi hal itu ternyata ketahuan oleh istri saya. Pada saat istri saya mengetahui niat saya untuk mengakhiri hidup saya, kemudian dia marah sama saya. Memang waktu itu sempat saya marahin dia, dalam arti marah saya sempat bilang, kalau kamu memang ingin mengakhiri hidup kamu, berarti kamu seorang pengecut. Karena yang kamu pikirkan itu hanya diri kamu sendiri. Karena pada saat kamu melakukan hal itu, masalah kamu selesai. Kalau kamu bunuh diri, kamu itu pengecut, tau nggak? Memang masalah kamu akan selesai. Tapi coba kamu pikir, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan Farel ketika dia besar nanti? Apa yang harus aku katakan sama dia? Kamu tuh memang seorang pengecut. Kamu tuh memang seorang pengecut. Pada saat saya mendengar kata pengecut, kata-kata itu selalu terngiang di dalam pikiran saya, dan kata-kata itu yang seakan-akan menampar saya sehingga menyadarkan saya kembali. lolos dari maut bukan berarti masalahnya sudah selesai. Charles justru semakin terpuruk dengan keadaannya. Sejak saya mengalami kecacatan ini, saya menjadi orang yang sangat sensitif, menjadi orang yang sering berpikiran negatif, dan juga mudah emosi. Apalagi kalau saya melihat istri saya masih muda. Saya takut kehilangan istri saya. Saya takut ditinggal oleh istri saya. Karena dia masih muda, dia cantik, ada pekerjaan, dan punya karir yang bagus. Laki-laki mana yang tidak mau sama dia? Sedangkan saya sudah cacat. Tadi tuh di Masa kantor depan aku saya tidak kerjaan jelas. harus aku selesaikan, Pak. Jadi aku harus terpaksa harus lembur. Bohong. Jawab yang jujur. Dari mana kamu? Kamu pergi dengan laki-laki itu ya? Pak, aku tuh nggak bohong. Kok kamu tegasin udah aku kayak gitu? Sensitifnya ini itu akhirnya membuat suatu konflik di dalam rumah tangga kami, yang dimana akhirnya kami sempat berpisah 8 bulan, dan itu juga membuat saya tidak boleh ketemu dengan anak saya, dan itu sangat menyakitkan sekali buat saya karena saya hanya berharap ini tidak terjadi. Selama saya berpisah dengan istri saya, sejujurnya batin saya tersiksa. Ada separuh dari jiwa saya yang hilang. Dan saya percaya bahwa batin anak saya juga pun tersiksa. Karena dia melihat banyak anak yang dipeluk oleh ibunya, kok dia tidak pernah lagi mengalami pelukan kasih sayang daripada ibunya. Itu saya sangat terpukul sekali ya, karena saya tidak bisa bertemu dengan anak saya. Setiap hari saya hanya bisa berdoa, menangis kepada Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan pasti akan melunakkan hati suami saya. Dan saya juga dikuatkan oleh satu lagu rohani. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya bahwa mukjizat menjadi nyata. Herli terus berharap untuk bisa bersatu kembali dengan suami dan anaknya. Kejadian berikut mungkin bisa menjadi titik terang. Sekitar tahun 2006 yang lalu, saya mengikuti ibadah bersama di mana diadakan pelayanan kesembuhan. Saya berharap saya dapat kesembuhan di tempat itu, karena saya sudah bosan duduk di atas kursi roda ini. Pada saat saya mengikuti ibadah bersama itu, saya justru memperhatikan kedua anak yang ada di sebelah kanan saya. Dia mengalami kecacatan otak
saya melihat dia bisa tersenyum. Dalam hati saya, ya Tuhan, ini anak sudah sakit, ya, tapi dia bisa tersenyum. Di situ saya melihat keajaiban Tuhan. Yang tadinya saya mau supaya Tuhan sembuhkan saya terlebih dahulu di tempat itu. Mulai dari situ, paradigma saya berubah. Karena bagaimanapun saya melihat di tempat itu, saya masih bersyukur. Walaupun saya cacat pada saat ini, ternyata masih banyak orang yang lebih menderita dari saya. Peristiwa itu telah membongkar cara pikir Charles selama ini. Disinilah ia mulai paham apa yang seharusnya ia lakukan. Yang tadinya saya mengikuti ibadah hanya untuk mendapatkan kesembuhan, tapi sekarang saya mengikuti ibadah untuk mencari Tuhan. Dan saya mulai rajin membaca firman Tuhan. Dan pada saat saya membaca firman Tuhan, banyak sekali nasihat-nasihat yang saya dapatkan, dan itu menguatkan iman saya lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa di dalam Tuhan, pengharapan itu selalu ada. Semakin saya sering membaca firman Tuhan, saya mulai bisa menerima diri saya sebagai seorang penyandang cacat. Yang tadinya sebelumnya saya tidak bisa menerima keberadaan saya, tapi di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Dan saya percaya bahwa penyandang cacat seperti saya ini juga berharga di mata Tuhan. Pa, Dalam doa terakhir saya bilang, Tuhan, saya ingin Tuhan yang bekerja, bukan saya yang bekerja. Saya tidak ingin mengandalkan kekuatan manusia. Saya tidak ingin mengandalkan siapapun. Di saat saya berserah diri itulah, saya juga tidak menyangka. Suami saya hatinya mulai lunak, dan dia mulai mau menerima. Pa, maafin aku ya, Pa. Aku udah banyak salah sama Papa. Maafin aku ya. Hidup bukan lagi sebuah penyesalan bagi Charles. Bersama keluarga, ia mulai membangun kembali masa depannya. Saya percaya walaupun sekarang suami saya dalam keadaan cacat, duduk di kursi roda, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap pelihara kami, tetap memberikan kami berkat, dan kami merasakan sukacita. Sampai sekarang kami merasakan banyak berkat yang Tuhan sudah berikan pada keluarga kami. Saya bersyukur kepada Tuhan, oleh karena saya diberikan istri yang baik, istri yang setia, istri yang mau menerima saya apa adanya. Jadi ini menambah suatu semangat hidup saya dan juga kekuatan di dalam diri saya, bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah atur, dan kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik melalui peristiwa yang saya alami.